Selamat berjumpa dalam 10 menit bersama Kalam Kudus. Sebuah ruang di mana kita akan sama-sama menikmati kalam atau logos atau firman yang kudus yang hidup itu. Kali ini saya akan memulai sebuah seri yang membahas setiap karakter yang menjadi nilai-nilai inti atau core value dari sekolah Kristen Kalam Kudus. Mengapa kita perlu membicarakan nilai-nilai inti itu? Karena hidup kita bernilai jika kita memang memiliki dan memegang teguh sebuah nilai. Kalau kita memegang nilai yang berdasarkan firman Tuhan, di sanalah hidup kita bernilai di hadapan Tuhan dan sesama. Itulah sebabnya mengapa sekarang kita membicarakan tentang nilai-nilai hidup. Di Sekolah Kristen Kalam Kudus ada 3 nilai inti, yaitu kasih, mandiri, dan berguna. Beberapa hari ke depan kita akan merenungkan satu karakter yang membangun nilai inti kasih, yaitu toleransi. Ya, kasih itu dinyatakan melalui toleransi. Saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-10 dan 11, sebagai dasar dari kita membicarakan nilai toleransi ini. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang." Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa itu toleransi? Toleransi adalah bagian dari kasih orang Kristen kepada sesamanya, yang dimulai dari kasih Kristus yang dialaminya. Tetapi apakah toleransi berarti menerima semuanya? Apa batasan dalam bertoleransi? Bagaimana bertoleransi dengan benar? Jangan menyalahartikan toleransi Allah akan orang berdosa sebagai toleransi akan dosa. Nah, saudara, Tuhan Yesus tidak pernah menerima dan membenarkan perbuatan zina yang dilakukan oleh wanita yang dicatat di dalam Yohanes pasal 8. Menurut hukum Taurat, wanita itu harus dilempar atau dirajam dengan batu hingga mati. Tuhan Yesus menunjukkan toleransi kudusnya. Ia tidak melempari wanita itu dengan batu seperti yang dikehendaki oleh para ahli Taurat dan orang Farisi. Tetapi satu hal yang ia lakukan dengan penuh kuasa adalah berkata, "Pergilah dan jangan berbuat dosa mulai dari sekarang." Ini sangat bertolak belakang dengan para ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka bahkan tega melakukan penghakiman dengan melempar batu. Namun mereka tidak kuasa menolak dosa sendiri. Demikian juga halnya dengan kebanyakan kita, termasuk saya. Lebih mudah melakukan penghakiman atas dosa orang dibanding menolak dosa yang kita lakukan sendiri. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, toleransi bukan berarti menerima perbuatan dosa, tetapi mengasihi orang berdosa dan menuntunnya berbalik kepada Tuhan. Toleransi dimotivasi dengan mengingat kesabaran Allah terhadap segala kegagalan kita. Kita dipanggil untuk menjalankan toleransi sebagai panggilan Tuhan dalam menjalani masa kesabarannya saat ini di dunia. Ingat firman Tuhan yang berkata dalam 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, toleransi
sekali lagi dimotivasi dengan mengingat kesabaran Allah terhadap segala kegagalan kita juga. Kita dipanggil untuk menjalankan toleransi kepada sesama kita, sehingga sesama kita pun dapat dituntun kembali kepada Tuhan. Menjalankan toleransi adalah panggilan Tuhan bagi saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan. Nah, saudara, di akhir dari renungan ini ada 3 hal yang ingin saya bagikan menjadi pertanyaan refleksi bagi saudara. Yang pertama, apa saja kegagalan atau dosa yang pernah kita lakukan dan Allah telah mengampuninya? Yang kedua, bagaimana saya memandang dan menilai orang lain ketika mendapatinya melakukan dosa? Selanjutnya, apa saja tindakan kasih yang dapat saya lakukan sebagai toleransi kudus untuk menuntunnya kembali kepada Tuhan? Bagaimana saya dapat menjalankan toleransi kudus di dalam rumah tangga, di dalam kelas saya, di dalam kantor saya, atau di mana saja Tuhan tempatkan saya? Saudara, mari kita jalankan toleransi yang kudus, karena kita dipanggil untuk berbagi kasih kepada sesama manusia. Amin.